Halo, selamat pagi semuanya. Kali ini pada pertemuan 9 kita akan memasuki tugas baru yang dimana kita akan mengerjakan di mana tetradik dalam skema komplementer. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara memadukan warna dengan base dasar nirmana bidang. Pembahasan pada pertemuan kali ini kita akan mengetahui mengenai komposisi warna, warna komplementer, tetradik komplementer, dan aplikasi penggunaan warna tersebut. Pertama kita mulai dari komposisi warna. Nah, komposisi warna ini bertujuan untuk kita belajar untuk mengkombinasikan warna-warna. Jadi kalau misalnya kita ini mengcombine warna-warna tersebut dalam pembuatan karya seni ataupun desain, itu warna-warnanya bisa menciptakan harmonisasi walaupun dengan warna-warna kontras, tapi mampu nih meningkatkan atau menimbulkan emosi bagi orang yang melihat sebuah karya tersebut. Lalu dalam menentukan warna itu kita harus tahu nih penempatannya gitu. Jadi ada beberapa skema. Yang pertama dengan menggunakan skema komposisi segitiga. Jadi ini prinsipnya hampir sama seperti penggunaan warna tetradik ya. Jadi sebenarnya itu hampir sama dengan penggunaan warna tetradik. Tetradik kan menggunakan 3 warna. Nah kalau di sini kan kalian menggunakan 4 warna. Tapi skemanya dengan skema komplementer. Seperti itu. Kalau tetradik yang kita gunakan kan dengan warna-warna primer. Nah, kalau di sini kita sedang menggunakan warna-warna lanjutan, tersier gitu, yang dimana pengambilan warnanya dengan teori komplementer. Lalu ada penempatan dari komposisi sentral. Jadi komposisi sentral ini mendekati komposisi simetris ya, tapi penggunaannya secara diagonal. Lalu berikutnya ada komposisi simetri. Ya, kalau simetris ini kan ya standar ya, seperti itu. Jadi atas bawah itu sama gitu komposisinya. Lalu ada komposisi asimetri. Nah, penggunaan komposisi asimetri ini merupakan komposisi yang penempatan bidangnya seperti itu. Jadi baik dari penempatan warna dan penempatan bidang itu kalau bisa disarankan menggunakan komposisi asimetri supaya kita bisa mengolah bentuk lebih banyak lagi eksplorasinya. Lalu kita masuk ke warna komplementer. Nah, warna komplementer ini merupakan perpaduan warna yang berseberangan. Kalau pada pertemuan ketiga ya, kalian kan diminta untuk membuat roda warna atau color wheel gitu seperti itu. Nah, jadi pengetahuan kalian atau esensi kalian pada pembuatan color wheel itu kalian aplikasikan di sini nih. Jadi kalian ambil warna-warna yang berseberangan. Nah, kita kan menggunakan skema komplementer ya. Kalau komplementer itu contohnya seperti ini, ada 2 warna yang berseberangan antara warna biru dengan warna orange. Jadi yang kita ambil nanti berdua ini nih, warna yang berseberangan. Di mana nanti pengambilan warnanya itu membentuk sudut 180 derajat. Jadi tujuannya di sini untuk melengkapi gitu. Kontras, memang warnanya kontras, tapi di sini untuk kita mampu mengkombinasikan bagaimana penggunaan warna itu biar balance walaupun dia berseberangan atau kontras seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Contoh pemilihan warna komplementer. Di sini kan ada 2 ya. Jadi ada warna sekunder dan warna primer seperti itu ya. Sesuai dengan lingkaran roda warna. Jadi kita ambil warna-warna yang benar-benar berseberangan seperti itu. Ini 2 ya. Berarti penggunaan warnanya itu primer ya. Lalu ini ada penggunaan warna yang ketiga. Prinsipnya tetap seperti penggunaan komplementer ya. Jadi ada 3 triadik komplementernya, jadi diambil dari segitiga gitu cara pemolaannya. Lalu ini prinsipnya dengan penggunaan warna triadik komplementer. Lalu ada penggunaan warnanya itu menentukannya dengan split komplementer. Jadi kalau split komplementer ini ada yang berseberangan tetapi satu sisinya saling bergandengan seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi sistem penentuan warnanya itu tetradik komplementer. Jadi ada yang 2, 3, ini sekarang yang keempat.
Nah, kalau kita ini penggunanya 4 ya, karena kan 3 sudah kita lalui, 2 waktu itu sudah. Nah, ini yang berikutnya semakin lama semakin tinggi nih ya, pengambilan warna dan kombinasi warnanya. Kita menggunakan warna tetradik kali ini di tugas ini. Seperti itu. Jadi, warna-warna yang kita tentukan itu berseberangan. Kalian bebas menentukan warna apa saja. Intinya dia bersifat komplementer pada saat pengambilan warna. Jadi dari lingkaran warna itu atau color wheel itu kemarin, kalian ambil nih seberangannya. Seperti itu. Tapi ada 4 gitu ya. Nah, warna tetradik komplementer ini menghubungkan 4 warna yang berbeda. Ya, jadi dengan bantuan garis yang membentuk sudut tadi. Jadi kalian bebas nih ya, enggak ini apa yang saya tampilkan ini bukan berarti harus ini. Jadi kalian harus pintar-pintar mengkombinasikan warna apa nih yang kira-kira cocok, yang kira-kira menurut kalian itu kayaknya walaupun dia tabrakan ataupun dia kontras, ini balance deh kalau misalnya disatuin seperti itu. Karena kalian mengambilkannya dengan teknik komplementer. Ya, jadi harus benar-benar bisa mengolah perwarnaan tersebut. Ini contohnya nih, kalau misalnya kita mengambil dengan sistem menyilang misalnya, atau bisa kalian ambil dari mungkin dari warna orange ke warna biru, atau dari warna ungu ke warna kuning. Jadi itu bebas ya, terserah ya. Yang penting prinsipnya pengambilan warnanya dengan teknik komplementer seperti itu. Berseberangan. Contohnya seperti ini nih, untuk lebih jelasnya lagi. Nah, ini prinsip penggunaan warna triadik ya. Jadi mau seperti apapun, mau putar ke sana ke sini, yang penting warna-warna tersebut saling berseberangan kalian mengambilnya ya. Contohnya seperti ini. Nah, maksimal bidang yang akan kalian buat itu adalah 2x2. Untuk lebih mudahnya pemahamannya itu sama seperti penggunaan nirmana bidang. Jadi kalian boleh menggunakan komposisi nirmana bidang yang sebelumnya gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya baru ya, supaya ada kelihatan bedanya, ada kelihatan kreasinya. Jadi kalian gunakan dulu prinsip mengkomposisikan nirmana bidang, lalu kalian tambah di setiap bidang itu kalian tambah lagi dibagi menjadi 4 ruang dalam tiap-tiap bidang-bidang tersebut. Nah, pembagian 4 ruang itu kalian aplikasikan dengan warna komplementer yang telah dipilih tadi, gitu. Nah, kalau misalnya disatuin, nah ini seperti ini. Tapi ini saya kasih contohnya flat ya, belum masuk prinsip di dalam, belum ada harmonisasinya, belum ada rautnya, belum ada iramanya gitu. Ini contohnya kalau misalnya kita aplikasikan atau kita gandakan gitu. Oh ternyata cocok nih. Nah ini sketsa yang nanti akan kalian berikan kepada Lakaspra seperti itu. Contoh karya final yang jadi misalnya dengan sudah menggunakan prinsip dengan menggunakan prinsip desain yang tadi itu dengan keseimbangan, dengan raut, ya dengan pokoknya kembali lagi penggunaan komposisinya itu seperti nirmana bidang, yang dimana bidangnya itu kalian bagi lagi menjadi 4 ruang gitu untuk menempatkan warna komplementer tadi. Nah ini contoh karya dari cutting kalian di angkatan 2023 tahun lalu. Jadi ini beberapa contoh karya-karyanya. Nah ini benar-benar seperti nirmana bidang ya. Tapi di setiap bidang dibagi lagi menjadi 4 ruang, lalu mengaplikasikan 4 warna yang sudah dipilih tadi. Seperti itu. Pemahamannya supaya lebih gampang dicerna seperti itu. Nah ini beberapa contoh-contohnya yang sudah lebih bervariasi lah. Minta tolong untuk nanti penggunaan warna, untuk nanti penempatan posisi bidangnya itu jangan flat ya. Ada minggu lalu mengumpulkan karya triadiknya itu flat banget, seperti kotak-kotak yang tidak memiliki raut, tidak memiliki irama. Jadi ya nilainya juga di bawah dari itu gitu loh. Jadi kalau kalian tidak memiliki effort untuk membuat atau memodifikasi sebuah bidang ya nilainya juga tidak bisa effort seperti itu. Contohnya seperti ini, banyak ya beberapa contoh yang sudah saya berikan. Lalu kita lihat bagaimana aplikasi penggunaan warnanya, Bu. Sebenarnya kita mengerjakan nirmana
bidang ini dengan berbagai warna-warna terpilih itu untuk apa sih? Nah, salah satunya adalah eh, contoh pembuatan poster gitu loh. Nah, ini eh, pembuatan poster film ya. Ini menggunakan warna komplementer juga, tapi dengan menggunakan dua warna. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan warna komplementer juga, tapi dengan skema triadik seperti itu. Lalu ini menggunakan warna tetradik. Nah, ini ada 4 warna penggunaannya. Jadi warna-warna ini kalau misalnya kita tidak bisa menguasainya atau tidak bisa mengharmonisasikannya, agak sulit nanti kita untuk menerapkan karya yang dimana membutuhkan banyak warna gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali kalau kita sudah bisa mengkombinasikan beberapa warna yang sudah kita kuasai sebelumnya. Nah, lalu Bu kenapa nggak langsung diaplikasikan saja ke poster atau misalnya ke gambar gitu? Kalau misalnya sudah langsung diaplikasikan, kan tidak bisa meng-create warna atau misalnya membalancekan warna-warna tersebut. Jadi dengan bantuan materi nirmana ini, kalian bisa lebih paham lagi gitu loh, nggak langsung cap-cip-cup pilih-pilih ini segala macam. Tapi ada teorinya, ada dasarnya, sehingga nanti pada saat pengaplikasiannya itu kalian lebih mudah untuk memodifikasi, nggak langsung asal pilih saja gitu loh. Contohnya penggunaan poster tadi kan sudah saya kasih contoh yang jadi ya. Nah, ini kalau dalam bentuk layout-nya jadi seperti ini. Sehingga kita tahu nih komposisinya di mana, prinsipnya seperti apa, balance warnanya cocok apa tidak gitu. Jadi semuanya itu ada aturannya, nggak langsung tiba-tiba klak-klik jadi gitu ya. Makanya kalian kan pasti juga marah ya kalau misalnya, alah tinggal klik-klik doang jadi, nah, gak enak kan gitu. Jadi semuanya punya prinsip, semuanya punya dasar teori dan pengetahuan dalam pembuatan sebuah karya. Lalu kalau misalnya Bu, di dalam penempatan karya grafis seperti apa? Contohnya seperti ini, penggunaan warnanya. Jadi kalau kalau tahun 2023 itu lagi tren penggunaan flat design. Nah, itu kan biasanya penggunaan warna-warnanya itu warna-warna kontras ya. Nah, teorinya tuh diambil dari teori prinsip warna ini gitu loh, dan belajarnya dari Nirmana. Lalu kalau misalnya di desain interior seperti apa Bu? Seperti ini. Uh, atau dari penggunaan fashion seperti ini juga. Jadi ada kalau kita lihat, oh kok tabrak-tabrak sih warnanya. Nah, itu ada teorinya. Jadi nggak sembarangan gitu penentuan warnanya. Gitu. Oke, nah itu beberapa aplikasi penerapannya. Nah, hal selanjutnya adalah bentuk yang tidak boleh digunakan. Nah, jadi kalian juga harus paham ya. Tornya sudah diberikan nanti pada cutting bahwa di dalam tor itu penggunaan bidangnya itu uh, menggunakan bidang-bidang yang geometri gitu ya. Lalu tidak boleh menggunakan bidang-bidang yang sudah memiliki bentuk seperti ini gitu. Ada yang bentuk bunga, bentuk bintang segala macam. Nah, ini tidak diperkenankan gitu. Jadi contoh pembagian bidangnya itu ada di dalam Tor. Nanti kalian bisa modifikasi lah dengan penggunaan pembagian ruang-ruangnya tadi. Tetapi tidak boleh menggunakan bidang-bidang ini ya. Oke. Kita lanjut ke tugas. Jadi di sini kita masuk ke tugas Nirmana Tetradik. Oke. Jadi di sini kalian akan diminta untuk menggunakan prinsip warna tetradik dibuat dalam sebuah karya yang sudah dijelaskan sesuai dengan materinya yang barusan kita dengarkan. Yang pertama itu buat sketsa A6. Jadi kertas A4 itu dibagi aja langsung menjadi A6 atau kalian mau lembaran A4 juga nggak jadi masalah tapi dibagi 4 nanti kertasnya itu maksudnya digaris ya. Lalu diasistensikanlah ke Kak Aspa. Minimal pewarnanya itu sudah 50%. Kalian menggunakan pensil warna dulu. Nah, jadi pada saat kalian asistensi warna tetradik, nah seperti warna triadik, nah seperti itu juga halnya kalian asistensi warna tetradik. Tapi sudah menggunakan bidangnya itu sudah dibagi menjadi 4 ruang. Gitu. Lalu setelah ACC dari Kakak Aspa, pindahkan ke bidang A3. Nah, tolong ikuti sesuai dengan tor yang diberikan ya. Nanti akan diberikan tornya. Kalau misalnya tidak tahu, silakan langsung tanya ke Kakak Aspa, biar nanti Kakak Aspa langsung menyampaikan ke kita. Gitu. Nah, deadline pengumpulannya itu tanggal 7 Oktober, berarti 2 minggu lagi gitu ya. Jadi, walaupun ini
pengumpulannya 2 minggu lagi, minta tolong banget, kebiasaan banget kalian itu mengerjakannya H-1, bahkan 1 jam sebelum pengumpulan. Nah, itu yang terkadang seharusnya bisa bagus, jadi nggak maksimal. Sudah saya ingatkan, ada yang kemarin sketsanya bagus, pengecatan warna rapi, tapi nggak siap. Nah, kan sayang kan, sia-sia ya pengerjaan kita gitu loh. Jangan sia-siakan kan sudah asistensi, mengeluarkan tenaga, pikiran, tapi ternyata nggak diselesaikan dengan sebaik mungkin. Padahal waktunya ini diberikan cukup lama. Seperti itu. Oke semuanya, sekian untuk materi mengenai Nirmana Tetradik pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih semuanya, selamat pagi.